Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin syahidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan sehingga hari ini kita bisa berkumpul tanpa ada halangan sedikit pun untuk menghadiri acara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kita tentang keikhlasan. Ikhlas adalah salah satu sunnah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus selalu mengikutinya. Keikhlasan adalah amalan hati yang memiliki kadar yang sangat tinggi, berbeda dengan kesabaran. Keikhlasan akan terlihat setelah terjadinya suatu perbuatan baik. Orang yang ikhlas dalam bersedekah adalah orang yang merasa seolah-olah tidak beramal. Keikhlasan dapat dianalogikan dengan bekerja tanpa meminta upah. Setinggi apapun amalan ini, ibadah yang mengharapkan surga tidak dianggap ikhlas karena masih mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun levelnya sudah sangat tinggi dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Bukan berarti beramal dengan mengharapkan surga dan takut neraka itu tidak baik. Imam Ghazali menjelaskan bahwa beramal saleh dengan harapan hukum surga adalah sah dan baik serta mendapatkan pahala yang baik. Imam Ghazali juga menyebutkan bahwa keikhlasan adalah kemurnian niat dari hal-hal yang dapat mencemarinya. Berdoa saja, makan saja, pergi saja. Begitu pula dengan ibadah. Ibadah hanyalah ibadah saja. Begitu pula dengan ibadah. Ibadah hanyalah ibadah tanpa memikirkan hal lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Namun mereka hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan taat kepadanya semata-mata karena menjalankan agama dan juga menunaikan sholat dan membayar zakat, dan demikianlah agama yang lurus benar. Dari ayat itu kita tahu betapa tingginya derajat keikhlasan. Hormat kami, semua orang dengan profesinya masing-masing telah menjadi sufi atau orang yang memiliki hati yang bersih. Seorang pedagang akan menjadi pedagang yang baik dan jujur. Seorang petani akan menjadi petani yang baik. Dan seorang pejabat akan menjadi pejabat yang baik. Dan seterusnya. Imam Al-Ghazali berkata, semua manusia akan binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu akan binasa kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Semua orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya akan binasa kecuali orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang tulus. Masih dalam keadaan sangat khawatir. Dari ungkapan tersebut jelas bahwa segala ilmu dan amal akan sia-sia jika tidak ada keikhlasan di dalamnya. Ilmu dan amal tidak bisa dibanggakan. Bagaimana Anda bisa bangga ketika yang tulus masih dalam keadaan sangat khawatir? Jadi, mari kita mulai dari saat ini. Kita tanamkan rasa keikhlasan kemanapun kita pergi. Misalnya, jangan lupa untuk ikhlas seperti saat ini. Jika kita membawa uang, mari kita sisihkan di kotak amal.
Bukan begitu, sahabat. Hormat kami terlepas dari jumlah uang yang diberikan. Kita latihan ya nanti. Ambil uang dari dompet tanpa melihat, kemudian masukkan ke dalam kotak amal. Jangan merasa jumlah uangnya tidak. Ingat sebelumnya bahwa uang yang lebih kecil diletakkan di atas. Khawatir. Dari ungkapan tersebut jelas bahwa segala ilmu dan amal akan sia-sia jika tidak ada keikhlasan di dalamnya. Ilmu dan amal tidak bisa dibanggakan. Bagaimana Anda bisa bangga ketika yang tulus masih dalam keadaan sangat khawatir? Jadi, mari kita mulai dari saat ini. Kita tanamkan rasa keikhlasan kemanapun kita pergi. Misalnya, jangan lupa untuk ikhlas seperti saat ini. Jika kita membawa uang, mari kita sisihkan di kotak amal. Bukan begitu, sahabat. Hormat kami terlepas dari jumlah uang yang diberikan. Kita latihan ya nanti. Ambil uang dari dompet tanpa melihat, kemudian masukkan ke dalam kotak amal. Jangan merasa jumlah uangnya tidak. Ingat sebelumnya bahwa uang yang lebih kecil diletakkan di atas atau di bawah. Ingat pesan Imam Al-Ghazali, ketulusan memiliki prinsip dan realitas. Jika Anda mencari alasan prinsip, itu akan hilang. Itu yang bisa dikatakan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.